Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT memberkahi kita semua di bulan Ramadan ini. Dan sengaja sore ini saya memulai ngaji kita dengan memanah. Bagaimana kita ketahui, olahraga ini sangat dianjurkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Kenapa? Ternyata ada 4 karakter ya, sahabat sekalian. Ketika kita berlatih memanah secara konsisten, 4 karakter itu. Tapi sebelum kita lanjutkan, yuk kita santai dulu di sini. Posisinya kita mungkin saya akan berubah untuk lebih rileks ya. Ya, sahabat inspirasi sekalian. Alhamdulillah kita insya Allah ngaji bagus ini. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan, ada 4 karakter yang dibangun ketika kita membiasakan untuk melatih memanah. Yang pertama yaitu karakter tenang. Kemudian yang kedua adalah fokus. Dan 3 adalah berani. Dan keempat adalah menang, ya, sukses. Nah, kita perhatikan karakter yang pertama itu tenang, itu adalah kerja dari hati kita. Kemudian fokus itu adalah kerja dari otak kita, pikiran kita, dan kemudian berani adalah mental kita untuk meraih kesuksesan. Nah, sahabat sekalian, 4 karakter ini ternyata memang sangat dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama ketika kita beribadah. Sholat misalnya, itu jelas kita harus perlu ketenangan dalam hati kita, kemudian fokus dengan apa yang kita kerjakan, satu pikiran saja dalam otak kita, lalu kemudian kita berani tanpa ragu-ragu, yakin, ya, karena Allah Ta'ala, kemudian untuk meraih kemenangan, kesuksesan yang Allah janjikan. Pun begitu ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ini yang insya Allah pada hari ini kita akan coba untuk bisa membaca Al-Quran dengan bagus, dengan teknik yang sederhana, yang juga dengan waktu yang tidak lama, insya Allah pada pertemuan ini. Dan 4 karakter itu kita coba nanti sangat kita perhatikan betul, ya, bagaimana kita membaca Al-Quran itu harus tenang, kemudian fokus dengan apa yang kita baca, lalu kemudian kita juga berani, ya, artinya yakin, ya, penuh percaya diri, tidak ragu-ragu ketika membacanya, dan kemudian untuk meraih kemenangan yang Allah janjikan. Nah, sahabat sekalian, ketika kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita, itu ada yang harus kita perhatikan. Hanya 3 saja yang kita harus perhatikan. Dan ini semoga dengan waktu yang singkat ini kita tanamkan betul, kita kemudian kita praktekkan. Yang pertama adalah sahabat sekalian, yaitu kita membaca setiap huruf hijaiyah itu sempurna dari rongga mulut kita. Ya. Ketika kita melafadzkan atau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dari A, Ba, Ta, Tha sampai Ya, itu semuanya harus melalui rongga mulut secara sempurna. Nah, sahabat sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa mengucapkan itu dengan tepat? Pertama yaitu kita harus membukanya secara pas. Ketika huruf hijaiyah tersebut diberikan harokat misalnya, harokat yang di atas atau fathah, maka cara membacanya yaitu dengan kita membuka dengan senyum, ya. Contohnya A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha, Da, Za, Ra, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika huruf tersebut mendapatkan atau diberikan harokat yang di bawah atau kasroh, maka kemudian kita membacanya dengan menurunkan bibir kita. Nah, sahabat sekalian, boleh dengan nanti kita melatih, jadi turun ya, seperti ini, turun.
bukan melebar, bukan, tapi turun. Boleh dibantu dengan jari kita, ya, tidak masalah. Ya, contohnya dalam huruf hijaiyah itu kita baca dengan yang berbaris atau berharokat di bawah. I, bi, ti, ti, ji, hi, khi, di, ri, dan seterusnya sampai iya, ya, sampai iya. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketika huruf tersebut mendapatkan harokat di depan atau dengan istilah dalam tajwid adalah dhammah, yaitu di depan. Bagaimana caranya, sahabat sekalian, yang supaya pengucapan huruf kita itu ada tepat, yaitu dimonyongkan. Perhatikan bibir saya, u, bu, tu, lu, ju, hu, khu, du, begitu seterusnya. Itu adalah prinsip yang pertama ketika kita terus memperbagus bacaan kita. Lalu sahabat sekalian, yang kedua adalah kita konsisten dengan panjang. Jadi dalam Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ada suara-suara yang dipanjangkan. Ya, dipanjangkan. Ada yang 2 ketukan atau 2 hitungan, 1, 2, ada yang 4, ya, 1, 2, 3, 4, ada yang 6. Ini yang terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Itu kemudian kita harus konsisten dalam membaca itu, dan kuncinya adalah sabar. Ya, tidak terburu-buru ketika mengucapkan huruf-huruf yang panjang tersebut. Jadi setiap huruf hijaiyah dari A sampai ya tadi, ketika dia diberikan harokat fathah, lalu kemudian bertemu dengan huruf alif, maka dibacanya 2 harokat. Ya, jadi dibacanya 2 harokat. A, ba, ta, ja, da, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, sahabat sekalian, yaitu kita mengetahui bacaan-bacaan yang dengung, bacaan-bacaan yang disamarkan, yaitu melibatkan adanya rongga hidung, ya, al-khayshum atau dalam bahasa tajwidnya, yaitu melibatkan rongga hidung. Ya, itu untuk sesi ini, ya, kita mengetahui. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu tidak ada yang keluar dari rongga hidung kecuali hanya nun dan mim. Nah, huruf yang dengung itu ketika dia kemudian mendapatkan tasdid, maka dia harus ditahan dan didengungkan. Contohnya inna, summa, ya, itu adalah bacaan yang dengung, dan masih ada beberapa poin untuk yang bacaan dengung ini, insya Allah di video-video berikutnya, dan juga tetap mengikuti dari channel Inspirasi Parung Panjang ini. Sekian sahabat sekalian, semoga bermanfaat yang singkat dan sekilas ini, dan kita mulai praktekkan di bulan Ramadan, terutama kita masuk ke 10 hari yang terakhir ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.